Saudaraku, tahukah mengapa kalender Islam disebut dengan Hijriyah? Sebuah nama yang bukan sekedar hitungan waktu, namun jejak sejarah besar saat cahaya Islam mulai menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas tentang hari kiamat dan kisah-kisah Islami. Mohon dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tahun Hijriyah merupakan penanggalan yang dipakai umat Islam hingga saat ini. Pada penanggalan Hijriyah terdapat 12 bulan yang salah satunya adalah bulan Muharram. Dan Muharram ini memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah bukanlah suatu kebetulan, tetapi memiliki dasar yang kuat berdasarkan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Lalu, mengapa Muharram dipilih sebagai bulan pertama penanggalan Hijriyah? Bukankah penisbatan nama Hijriyah itu berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan hijrahnya Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Kalender Hijriyah menggunakan peredaran bulan, bukan matahari. Kalender Hijriyah memiliki 12 bulan atau sekitar 354 sampai 355 hari dalam satu tahun, lebih pendek daripada kalender Masehi, sehingga dalam jumlah harinya lebih sedikit 11 hari daripada Masehi yang mengacu pada peredaran matahari, sekitar 365 sampai 366 hari. Setiap pergantian bulan ditentukan dengan melihat hilal, bulan sabit tipis yang menandai bergantinya waktu baru. Dalam kitab Durus At-Tarikh Al-Islami, bahwasanya nama-nama bulan itu sudah ada sejak zaman Arab Jahiliyah, meski penetapan tahunnya tidak konsisten atau sering berganti-ganti. Misalnya, mereka pernah menggunakan hitungan tahun berdasarkan kematian Amr bin Luhai, yaitu seorang tokoh Bani Khuza'ah, pembawa agama musyrik di Mekah. Pernah juga mereka menggunakan awal tahun berdasarkan kematian Hisham bin Mughirah, dan yang terakhir berdasarkan perhitungan tahun peristiwa invasi pasukan gajah Abrahah ke Mekah atau tahun gajah. Kata Hijriyah berasal dari hijrah yang berarti berpindah, bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi sebuah langkah agung Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah demi menegakkan agama Allah. Peristiwa hijrah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Dari sanalah awal kejayaan Islam bermula. Umat yang dulu tertindas kini memiliki tempat untuk tumbuh, menyebarkan kebenaran dan keadilan di bawah bimbingan wahyu ilahi. Bertahun-tahun setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar bin Khattab menghadapi satu masalah. Banyak surat resmi dikirim tanpa tanggal yang jelas. Maka Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk menetapkan awal kalender Islam. Setelah musyawarah, mereka sepakat peristiwa hijrah Nabi menjadi penanda awal tahun Islam, bukan kelahiran Nabi.
bukan turunnya wahyu, karena hijrah adalah simbol perubahan. Mengapa bulan pertama dalam kalender Hijriyah adalah Muharram, bukan Rabiul Awal? Bukankah Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah pada bulan Syafar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian? Dan mengapa Umar bin Khattab tidak menetapkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama Hijriyah? Merujuk pada Sirah Nabawiyah, sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, persiapannya dimulai pada bulan Muharram dan kedatangan Nabi Muhammad di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Maka dari itu, umat Islam menentukan penanggalan tahun Hijriyah dimulai ketika terjadinya Hijriyah dan mereka memulainya pada bulan Muharram karena awal hijrah dan persiapannya terjadi pada bulan Muharram. Tahun hijrah Rasulullah SAW dianggap sebagai tahun pertama hijrah dan awal tahun Hijriyah jatuh pada bulan Muharram, bulan Arab pertama sejak zaman dahulu kala. Diketahui, kedatangan Rasulullah di Madinah terjadi pada hari ke-8 bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Dan permulaan hijrah justru terjadi pada bulan Muharram. Hal ini didasarkan pada Bai'at Aqobah kedua yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Ketika bai'at tersebut, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah telah disepakati. Bahkan, sebagian sahabat telah berangkat ke Madinah mendahului Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hijrah dihitung setelah ada kebulatan tekad dan kesepakatan untuk melakukannya, bukan pada pelaksanaannya. Ini semua juga sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh Asy-Shaghir. Beliau menyebutkan bahwa dalam Tarikh Al-Shaghir dari Said bin Al-Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kapan kita menulis sejarah?" Maka dia mengumpulkan para orang-orang muhajirin, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Sejak Nabi Muhammad SAW hijrah, kami menulis sejarah." Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Al-Sabi yang berkata, Abu Musa menulis kepada Umar, "Buku-buku yang tidak ada sejarahnya telah sampai kepada kami sebelum kamu, maka berilah tanggal pada buku tersebut." Singkatnya, bulan Muharram dipilih sebagai permulaan penanggalan Hijriyah, meskipun nama Hijriyah itu dinisbatkan pada waktu hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang pada bulan Rabiul Awal tiba di Madinah. Ini semua dikarenakan banyak alasan, di antaranya Muharram merupakan bulan yang mulia. Muharram merupakan bulan di mana orang-orang Islam selesai melakukan haji, dan Muharram sendiri sebagai bulan dilakukan atau direncanakannya awal hijrah. Penanggalan Hijriyah bukan hanya penanda waktu, tapi pengingat bagi setiap muslim bahwa hidup ini adalah perjalanan hijrah dari dosa menuju taubat, dari gelap menuju terang, dan dari dunia menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bukan sekedar langkah kaki, tapi langkah hati menuju Allah. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.